Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 10. Wanita paket lengkap dengan semua kekurangannya. Sementara itu di ruangan interogasi yang hanya tersisa Boy dan Agam, tampak begitu sepi dan sunyi karena di antara keduanya tidak ada yang memulai pembicaraan. Boy tampak menatap tajam pada Agam, sedangkan yang ditatap tajam hanya diam saja tanpa ekspresi apapun di wajahnya. Cepat katakan apa hukumannya, ucap Agam saat melihat Boy Arbeto hanya diam saja. Mana mungkin aku tega menghukummu. Boy tersenyum sinis sambil berjalan mendekati Agam. Kau adalah sepupu paling setia yang aku miliki. Jadi mana mungkin aku memberikan hukuman padamu. B. Kau tidak perlu berbasa-basi, cepat katakan apa hukumannya. Agam yang tahu betul sifat Boy Arbeto menyangsikan kalau pria itu akan melepaskannya tanpa sebuah hukuman. Baiklah kalau kau memaksa. Boy menarik satu sudut bibirnya. Berikan ponselmu. What, untuk apa? Agam mulai sedikit cemas. Cepat berikan ponselmu, aku akan menyitanya selama 2 jam. Tidak, jangan hukum aku dengan cara seperti ini. Kau bisa melakukan apapun tapi tidak dengan ponselku. Agam menatap tajam pada Boy Arbeto. Karena kau menolaknya, maka aku akan menyitanya menjadi 3 jam. What? Agam mulai terdesak dengan keadaan. Di satu sisi ia tidak mau menyerahkan ponsel miliknya yang sudah seperti belahan jiwanya. Namun di satu sisinya yang lain Agam harus melakukannya sebagai hukuman karena gagal menjalankan tugas. Cepat berikan, atau aku akan menambah waktu hukumannya menjadi 1 hari dan... Oke. Agam segera menyerahkan ponselnya pada Boy dengan berat hati. Karena ia tidak punya pilihan lain daripada sepupu gilanya itu menambah masa hukumannya. Agam sendiri bukannya tidak bisa melawan Boy Arbeto. Tapi Agam menyadari ia salah. Karena telah gagal menjalankan misi emergency wedding. Dan juga karena Agam sangat menghormati Boy Arbeto. Sebagai seorang pemimpin tim Delta sekaligus sepupunya. Good. Boy menatap ponsel milik Agam dengan menggelengkan kepalanya. Ia tidak habis pikir dengan sepupunya yang sangat tergila-gila dengan ponsel. Jika Boy tidak bisa jauh dari wanita, maka Agam tidak bisa jauh dari benda yang bernama ponsel. Tolong jaga ponselku dengan baik-baik, pinta Agam dengan wajah yang cemas. Cek dasar aneh, gumam Boy. Tunggu B, apa lagi? Boy menatap jengah pada sepupunya. Bukankah kegagalan misi emergency wedding bukan 100% kesalahan kami? Agam mulai menunjukkan taringnya. Apa maksudmu? Tanya Boy dengan wajah yang tidak suka. Kau lupa, kau sendiri yang membawa wanita itu ke rumah sakit. Itu artinya kami sudah menjalankan tugas kami dengan baik. Tapi justru kaulah yang sudah merusak misi itu sendiri.
Agam tersenyum dengan raut wajah mencemooh. Tidak bisa begitu. Aku membawanya karena tidak tahu wanita itu adalah calon istriku. Kalau aku tahu, mana mungkin aku mengajaknya ke rumah sakit. Boy mencoba untuk mengelak. Apapun alasannya, bagiku kau tetap salah. Ucap Agam tak mau kalah. Aku salah atau tidak itu tidak penting. Kau lupa peraturan nomor 3 yang ada di dalam tim Delta? Boy tersenyum dengan sangat lebar. Sial, aku lupa. Agam mengepalkan kedua tangannya. Coba katakan apa isi poin ketiga? Boy memutar ponsel milik Agam. Jika pemimpin melakukan kesalahan, maka akan kembali ke poin pertama, yaitu pemimpin selalu benar dan tidak pernah salah. Kau harus ingat itu baik-baik. Boy menepuk bahu sepupunya lalu berjalan keluar dari markas. Meninggalkan Agam yang tengah menatap nanar pada ponselnya yang dibawa pergi oleh Boy. Sementara itu di sebuah rumah mewah yang berada di kawasan elit di Jakarta, tampak seorang gadis cantik tengah duduk di ruang tengah, sambil menikmati siaran televisi yang sedang ditontonnya. Bina. Ya, Nona. Binah berjalan tergesa-gesa dari ruang makan menuju ruang tengah. Ayah Unta kok belum pulang? Tita menatap jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Mungkin terjebak macet, Nona. Jawab Binah. Terjebak macet, tapi kenapa lama sekali? Tita mulai cemas karena sudah jam 7 malam ayahnya belum juga pulang. Tadi ia sempat menghubungi nomor ponsel ayahnya. Namun seperti saat kemarin malam ponselnya masih tidak aktif. Non, boleh Bibi bertanya sesuatu? Binah yang sejak pagi merasa penasaran. Kenapa nonanya itu pulang ke rumah? Sudah tidak bisa lagi menahan rasa keingintahuannya. Apalagi sampai dengan saat ini suami non Tita belum juga menjemputnya. Bibi mau tanya apa? Tita menatap pada pelayanannya yang berdiri dengan canggung. Ini non Tita belum jawab pertanyaan Bibi yang tadi pagi. Ucap Binah dengan gugup karena takut salah berucap. Pertanyaan yang mana ya, Bi? Tita mengerutkan keningnya dengan wajah yang bingung. Aduh, non Tita ini adalah wanita paket lengkap dengan semua kekurangannya. Sudah manja, tidak bisa apa-apa, lelet, polos, dan pelupa. Apalagi ya? Gumam Binah dalam hati. Itu non, kenapa non Tita pulang ke rumah? Kenapa Tita pulang ke rumah? Memangnya Tita tidak boleh pulang ke rumah? Tita bertanya balik dengan wajah yang semakin bingung. Bukan tidak boleh. Tapi non Tita sudah menikah dan seharusnya tinggal bersama dengan suami non. Terang Binah dengan sangat sabar. Oh iya, Tita lupa kalau sudah menikah dan punya suami. Ujar Tita dengan wajah yang terkejut. Namun itu hanya sesaat karena di detik berikutnya ia kembali asik menonton televisi. Sedangkan Binah hanya bisa menghela napasnya saat melihat kelakuan nonanya itu.
Sekarang suami Non ada di mana? Kenapa tidak datang menjemput? Tita tidak tahu dia ada di mana dan tidak mau tahu. Sahut Tita dengan santai. Tapi Non tidak boleh seperti itu. Lebih baik sekarang telepon suami Non dan minta untuk dijemput. Saran Binah dengan sehalus mungkin. Ia merasa wajib memberikan nasihat pada nonanya. Karena Binah sudah menganggap Nona Tita seperti anak kandungnya sendiri. Tapi Bi, Tita tidak mau dijemput. Kenapa tidak mau? Binah mengerutkan keningnya. Tita tidak mau kembali ke apartemen itu lagi. Karena di sana sangat sepi dan yang membuat Tita takut di sana. Tidak ada orang yang menemani Tita tidur. Keluh Tita dengan wajah yang sendu. Loh, bukankah ada suami Non yang menemani? Binah semakin yakin kalau pernikahan yang dijalani oleh majikannya itu bermasalah. Ish, dia itu justru mengusir Tita dari kamarnya. Apa? Suara seorang pria yang terdengar marah membuat Tita dan Binah terkejut. Ayah Unta. Tita berlari dan langsung memeluk ayahnya dengan sangat erat. Ia sangat rindu pada ayah Unta walau mereka baru satu malam tidak bertemu. Karena selama ini Tita tidak pernah berpisah dengan ayahnya. Bahkan saat ayahnya bekerja keluar kota Tita pasti selalu ikut. Siapa yang mengusirmu? Tanya Bayu dengan nada suara yang tegas. Mengusirku? Tita tidak mengerti dengan pertanyaan ayahnya. Tita Anggara, tadi kau bilang pada Binah kau diusir dari kamar? Bayu menatap tajam pada putrinya. Oh itu. Tita lalu menceritakan semuanya pada ayah Unta. Menceritakan bagaimana perlakuan Boy Arbeto padanya. Dan Bayu yang mendengar semua cerita putrinya. Mulai mengepalkan kedua tangannya dengan sorot mata yang tajam. Kepalamu dijitak? Tita menganggukkan kepalanya. Dijatuhkan dari atas tempat tidur? Napas Bayu semakin naik turun karena emosi yang ditahannya. Tita kembali menganggukkan kepalanya. Rambutmu dijambak? Tita semakin semangat menganggukkan kepalanya. Kurang ajar sekali dia. Bayu tidak terima anak gadis yang selalu dijaga dan disayanginya. Justru mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari suaminya. Apa ada lagi yang dia lakukan? Bayu mengepalkan tangannya dengan erat. Tita terdiam sambil berpikir dan mencari cara. Agar ayah Unta semakin marah pada Boy Arbeto, sehingga Tita tidak lagi diizinkan untuk pergi ke apartemen suaminya. Dia semalam menghimpit tubuh Tita, mencium bibir Tita, dan memaksa untuk bercinta. Ucap Tita dengan setengah berbohong. Apa? Bayu membelalakan kedua matanya. Ayah dia itu keterlaluan, pria mesum dan sangat kurang ajar. Tita semakin memanas. Mana si ayah Unta? Lalu apa yang terjadi? Tidak ada, karena Tita menakut-nakutinya. Dan dia pun tidak berani untuk menyentuh Tita lagi. Seru Tita dengan tersenyum. Peletak. Oh, kenapa kepala Tita dijitak? Tita
Tita mengusap kepalanya dengan wajah yang ditekuk. Anak unta, kenapa kau itu bodoh sekali? Seharusnya kau itu cukup diam dan tutup matamu. Bayu menghela napasnya dengan kasar. Gagal sudah mendapatkan seorang cucu pewaris kekayaan keluarga Arbeto. Gumam Bayu dalam hati, meratapi nasibnya yang memiliki anak sepolos dan sebodoh Tita Anggara. Apartemen Langham Residence. Setelah melewati perdebatan sengit dengan ayah unta, akhirnya Tita mau mengikuti kemauan ayahnya untuk kembali ke apartemen suaminya. Ayah unta kejam, ketus Tita. Sayang, ayah tidak kejam, tapi ayah melakukan semua ini untuk kebaikanmu. Bayu mengusap rambut putrinya, bukan untuk kebaikan Tita tapi untuk kebaikan ayah. Karena ayah sudah menukar Tita dengan 20 ekor unta, Tita yang kesal tidak mau menatap ayahnya. Ia lebih memilih menatap dinding yang ada di sampingnya. Anak unta, bagaimana kau tahu semuanya? Wajah Bayu begitu terkejut. Boy Arbeto yang mengatakan pada Tita, kalau ayah menyetujui pernikahan ini dengan meminta imbalan 20 ekor unta. Apa itu benar? Tita menatap lekat wajah ayahnya yang terlihat masih sangat tampan. Walau ada beberapa kerutan halus di wajah tersebut, bisa dibilang sedikit benar. Karena ayah tidak hanya mendapatkan 20 ekor unta, tapi juga mendapatkan 5% saham perusahaan Kens, DRC. Bayu bercerita dengan senyum bahagia di bibirnya. Ah, benarkah? Berarti saat ini ayah sudah menjadi orang yang sangat kaya raya. Seru Tita tak kalah bahagianya. Kenapa kau bahagia? Seharusnya kau itu sedih karena ayah sudah menjualmu dan menukarnya dengan semua itu. Bayu menatap putri kesayangannya. Kenapa Tita harus bersedih? Justru Tita bahagia karena sudah membuat ayah unta bahagia. Tita merangkul manja lengan ayahnya. Ayah adalah segalanya bagi Tita. Karena ayah unta adalah ayah, ibu, sekaligus sahabat terbaik bagi Tita. Dek, Bayu menatap intens wajah putri bungsunya dengan perasaan haru di hatinya. Seandainya Daniela tahu kalau putri yang dulu ditinggalkannya, kini tumbuh menjadi gadis cantik dan baik hati serta menyayangi orang tuanya. Dia pasti akan menyesal sudah meninggalkannya begitu saja. Bayu mengingat kembali sosok mantan istrinya. Apakah If sebaik dan secantik Tita? Bagaimana kabar If sekarang? Batin Bayu terus bermonolog. Ayah unta, kenapa diam? Tita menatap wajah ayahnya yang terlihat bersedih. Ayah tidak apa-apa, hanya teringat pada ibumu saja. Bayu mengusap rambut Tita dengan penuh kasih. Oh, Tita lalu terdiam tanpa mau menanyakan lebih jauh tentang ibunya. Karena bagi Tita itu hanya akan mengorek luka di hati ayah unta. Kau harus ingat baik jangan pernah melawan suamimu. Jadilah istri yang baik dan belajarlah untuk tidak manja dan Tita sudah tahu ayah. Tita memotong perkataan ayahnya, yang sudah berpuluh
10 kali mengatakan hal tersebut. Sejak mereka masih di rumah sampai kini mereka berada di dalam lift. Anak pintar. Bayu menggenggam lengan putrinya saat pintu lift terbuka. Ingat besok saat kau bekerja jadi sekretaris. Ayah unta. Tita mengerucutkan bibirnya. Iya, iya. Bayu menggandeng putri kesayangannya keluar dari pintu lift. Sedangkan Tita berjalan sambil menggeret kopernya yang berisi beberapa pakaian. Karena ayah unta melarangnya membawa pakaian banyak-banyak, ayah bilang ia bisa meminta pakaian baru yang banyak pada Boy Arbeto. Ayah janji akan memukul Boy Arbeto, kan? Tita ingin memastikan kalau ayahnya akan menepati janjinya. Iya, ayah janji. Ayah akan memukul tangannya yang berani menjambak rambut, menarik kakimu. Dan apalagi ayah lupa, itu. Menjitak kepalanya. Suara dari belakang mereka membuat Bayu dan Tita menengok ke belakang. B. Ujar Bayu dan Tita bersamaan. Itu orangnya, cepat pukul dia ayah. Tita berlari dan bersembunyi di belakang punggung ayah unta. Ayah Bayu Anggara, Anda ingin memukulku? Boy menatap lekat wajah ayah mertuanya yang terbilang sangat matre dan mata duitan. Tidak ayah hanya. Bayu menelan salivannya dengan susah. Sial, tidak bapaknya tidak anaknya sama mengerikan. Umpat Bayu dalam hati. Ayah, tadi ayah bilang. Perkataan Tita tercekat di tenggorokan saat mulutnya dibungkam oleh tangan ayahnya. Ayahmu bilang apa? Boy menatap tajam pada Tita. Nak, kau jangan dengarkan Tita, dia itu kalau berbicara suka asal. Bayu menatap tajam pada putrinya. Aku datang kemari hanya untuk mengantarkan Tita pulang. Ucap Bayu dengan senyum kaku di bibirnya. Sabar Bayu, kalau Tita sudah mengandung anak dari si brengsek ini, baru kau bisa membuat perhitungan padanya. Boy menatap kedua orang yang ada di depannya, lalu masuk begitu saja ke dalam apartemennya. Bersambung.